Dari Mas Danu lagi, Bro Dion bagi tips bagaimana consumer journey yang efektif untuk e-commerce baru. Ini menarik Waduh. nih, ya kan? Masih ada e-commerce baru. Udah banyak banget e-commerce masih ada. Tapi kalau itu adalah vertical e-commerce ya, Colin, kayaknya menurut gue masih bisa survive. Artinya kalau dia jualan satu produk spesifik gitu ya, parfum misalnya atau apa, masih bisa survive. Tapi kalau e-commerce yang jualannya banyak macam-macamnya, kadang-kadang gue ketemu sama orang kayak gitu, udah nggak usah buka e-commerce deh, masuk aja ke Shopee, masuk ke Tokopedia, masuk ke Blibli, kan? Anyway, ada point of view mengenai ini, Colin? Ya, menarik. Maksudnya kalau kita ngomongin yang vertical e-commerce ya, itu menarik juga kan, karena kita nggak bisa nyamaratain semua journey-nya itu bakal A, B, C, D bakal bagus tip customer journey-nya. Contoh kayak kita jualan fashion sama yang satu lagi itu e-commerce yang jualan misalnya obat kesehatan. Itu kan udah beda banget customer journey-nya kan, yang efektif. Cuman kalau secara general e-commerce mau yang baru atau mau yang lama, itu customer journey yang paling efektif itu adalah step seminimal mungkin buat si user gitu. Jadi salah satu hal kunci itu adalah dari e-commerce juga gimana caranya kita bisa optimize conversion rate dan juga drop rate. Gitu. Drop rate ini biasanya kejadiannya itu di checkout, halaman checkout atau add to cart semacam itu. Dan kalau conversion rate kita ngomonginnya udah secara overall gitu. Gimana caranya platform kita convert. Nah kan, cuma yang kita lakukan itu drop rate. Nah drop rate ini biasanya berkaitan erat dengan step yang diambil sama user gitu. Jadi salah satu kunci customer journey yang efektif buat e-commerce sih dari saya pribadi itu adalah gimana caranya kita bisa kasih navigasi se-clear mungkin buat si user, while on the other hand itu kita maksimalin setiap step yang mau dia lakukan untuk bisa purchase sesedikit mungkin yang kita bisa gitu. Tapi tetap sorry Colin, kalau boleh gue potong, step yang lu masuk di sini adalah dari mulai landing page, terus cart, terus sampai ke thank you page gitu ya? Betul, mulai dari dia landing, mungkin dari promosinya atau dari product page-nya sampai dia bisa add to cart, sampai dia bisa purchase, check out, isi data, sampai lain-lain itu gimana caranya. Bahkan login ya. Mulai dari login itu juga penting banget. Gimana caranya kita ensure user itu smooth loginnya. Kalau kita lihat e-commerce kan rata-rata sekarang udah bisa login by Facebook, login by Google. Sebenarnya juga salah satu conversion rate optimization dan drop rate optimization biar user itu lebih smooth journey-nya. Itu sih step. Jadi katanya di step. Bahkan beberapa e-commerce sekarang orang sudah bisa check out as guest gitu ya, jadi nggak perlu register dulu, dia udah bisa check out ya kan. Timbal baliknya kan, kalau kita pakai guest itu kan datanya pasti. Betul, ya kan. Ini Mas Danu, ini customer journey di dalam websitenya ya. Tadi juga Colin sempat cerita kalau sebelum masuk ke websitenya juga ada part yang harus kita lihat juga, bagaimana brand positioningnya, bagaimana brand penetrationnya, awarenessnya. Itu juga mempengaruhi consumer journey-nya gitu. Ya kan, salah satu mungkin yang challenge-nya untuk e-commerce baru adalah orang akan lebih mudah untuk lebih percaya gitu ya, lebih mudah untuk transaction di big e-commerce karena dia udah tahu brandnya. Ya kan, kayak gue misalnya mau cari satu barang terus ketemu ada Tokopedia, ada Blibli, ada satu e-commerce yang namanya belum pernah gue dengar gitu ya kan. Salah satu yang ngebikin gue untuk decide, kayaknya beli Tokopedia aja lebih gampang atau beli di Blibli aja lebih terpercaya gitu ya. Dan itu yang jadi challenge-nya buat e-commerce baru, itu juga part yang harus jadi pertimbangan ketika kita ngomongin soal consumer journey, karena consumer journey gak hanya ketika user sudah masuk ke dalam website kita, ketika dia dalam proses decision making juga untuk beli di mana, itu juga part yang penting untuk Mas Danu perhatiin gitu ya. Siap, thank you.